Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di mana ini saya masih di rumah sakit ya, masih dirawat nih, masih ada infusan. Tapi alhamdulillah saya udah nggak perlu pakai alat bantu nafas, selang oksigennya sudah dilepas ya, jadi jauh lebih baik. Oh ya, ini bukan video penggalangan dana, bukan ya. Jadi walaupun saya dirawat di rumah sakit, saya tidak membuat dan nggak kepikiran untuk melakukan penggalangan dana ya. Semua teratasi alhamdulillah dengan bantuan Allah udah teratasi ya. Eh, kita mau ngomongin ini masalah Persib Persija ya. Big match terbesar di Asia Tenggara untuk pekan ini. Jadi setelah timnas tersingkir kemarin dari Piala AFF, kayaknya fokus atau perhatian publik sepak bola Indonesia ya, ini tertuju ke besok tanggal 11 Januari. Ini ada laga tunda antara Persib dengan Persija. Ini harusnya kan main tanggal 2 Oktober ya, main tanggal 2 Oktober harusnya, tapi tanggal satunya ada tragedi Kanjuruhan. Akhirnya liga dihentikan selama 3 bulan. 3 bulan ya? Apa 3 bulan kurang? Oh, 3 bulan kurang. Kemarin kan sempat sistem bubble dulu ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, kalau kemarin banyak ya, makasih nih perhatian yang nge-DM, ngedoain saya. Ini Kang Eko kenapa sampai bisa sakit di opname? Jadi ada beberapa komplikasi dan pemicu utamanya adalah asam lambung naik nih, asam lambung naik. Dan kata dokter sih, dokter apa suster kemarin ini saya sempat eh, samar-samar, katanya jangan banyak pikiran, banyak pikiran. Saya dalam hati mikirin apaan ya. Oh, mungkin bisa jadi karena saya mikirin member Bobotoh Club ya. Nah, jadi memang beberapa hari ini udah hampir seminggu ya, saya sama Mang Gusdul ini nyari-nyari sponsor ya, nyari-nyari sponsor, dan waktunya mepet karena kan laga tunda ini kan diumumkan kan baru banget ya, baru seminggu kemarin. Nah, sedangkan kami dari Bobotoh Club ini pingin menyelenggarakan acara nonton bareng karena kan animo Bobotoh sangat besar ya. Saya yakin juga banyak yang nggak bisa dapat tiket. Nah, kami ingin para Bobotoh ini nonton bareng tapi gratis ya, karena nggak semua orang punya uang beberapa puluh ribu, padahal dia pingin nonton bareng mungkin rekan-rekannya, pingin merasakan suasana euforia, apalagi ini kan Persib Persija ya, mungkin agak capek di situ gitu ya mikirin. Tapi akhirnya berhasil alhamdulillah teman-teman ya. Jadi Bobotoh Club mengadakan acara nonton bareng gratis di Pasar Ancol. Coba dicek, itu ada food court di lantai 2 ya. Itu acara nonton bareng Bobotoh Club gratis. Kalau misalkan teman-teman mau datang ya tinggal tinggal nunjukin aja akun Livin ya, akun Livin Maung. Nah, gimana caranya mendapatkan akun Livin Maung itu? Anda bisa cek akun Instagram saya, kalau enggak akun TikTok saya, kalau enggak punya Gusdul ya. Nah, itu dilihat nanti di bio profilnya ada link tautan. Nah, diklik aja itu, silahkan ikutin tahapan-tahapannya. Nanti Anda datang ke Ancol besok ya, Persib Persija nonton bareng, Anda liatin itu aja, itu akses masuknya itu ya. Jadi gratis. Malah ada door prize loh, uang ratusan ribu rupiah ya. Nah, nanti silahkan aja hadir besok. Nah, kita ngomongin buat pertandingannya nih. Ini kan agak tunda teman-teman ya. Tapi banyak yang berubah, jujur saja setelah tertunda sekian bulan ini banyak yang berubah teman-teman ya. Satu yang nggak berubah adalah tentang reputasi dua pelatih. Oh, ini pelatih kelas dunia. Saya pikir ini dua pelatih terbaik ya di Liga 1. Yang satu Luis Milla, udah nggak perlu ditanya lagi lah reputasinya, rekam jejaknya. Dan juga Thomas Doll, termasuk pengalaman, reputasi, rekam jejak juga sama-sama bagus ya. Dua pelatih ini adalah dua pelatih terbaik dan sama-sama punya visi misi. Thomas Doll ini saya tahu nih, saya paham bahwa dia ini unik dan berkelas ketika dia secara belak-belakan melepas Piala Presiden. Ingat nggak? Turnamen pramusim yang kadang-kadang menghabiskan energi lebih-lebih dari kompetisi ya, persiapannya serius banget. Nah, itu Piala Presiden. Thomas Doll mengatakan dia nggak punya target serius di turnamen pramusim, dia ingin menyiapkan tim. Sehingga ketika yang lain mati-matian, Persija malah punya tim A ya, skema tim A dan juga tim B, dan itu terbukti kepake sampai sekarang ya. Itu jadi tentang pelatih nih, Thomas Doll sama Luis Milla. Nah, yang kedua adalah
Tentang jadwal juga berpengaruh nih teman-teman ya. Jadi menjelang pertandingan besok, ini justru Persija main ya kemarin lawan apa PSS dan mereka menang. Yang namanya kemenangan secara moral motivasi jelas akan meningkatkan mental mereka secara psikologis ya para pemain Persija. Tapi tentu saja berpengaruh sama kebugaran dong. Iya, mental dapat, untung menang. Kalau enggak mental bisa kena, bugar juga enggak gitu ya. Nah, jadi kelelahan tentu saja ada di pihak Persija. Tapi apakah itu jadi kartu mati? Enggak juga. Namanya bertanding ya, itu akan dapat suasananya, feel, kebugaran, fitness malah bisa terjaga ya. Yang namanya menjaga kondisi pertandingan itu juga penting buat tim dan bisa jadi Persija malah diunggulkan ya. Itu tergantung pelatih kemarin Thomas Doll menyikapi. Saya nggak ngelihat rotasi mereka, saya juga nggak ngelihat detail formasi mereka apakah ada penyegaran gimana. Tapi yang jelas buat besok mereka saya pikir udah mempersiapkan ya, nggak akan mempertaruhkan pertandingan besok buat pertandingan yang kemarin. Mereka itu juga menangkan juga, jadi bagus tuh kemarin. Mereka tetap fokus buat besok, tapi pertandingan lawan Sleman kalau nggak salah kemarin ya, mereka tetap menang tuh. Lalu Persib gimana? Persib memang nggak bertanding, tapi saya kan perhatikan tentang intensitas latihan mereka. Lalu juga jangan lupakan ya, salah satu alasan kenapa saya yakin besok Persib unggul ya dalam beberapa hal adalah tentang 3 pemain nih, Ricky Kambuaya, Mark Klok, sama Rahmat Irianto. Saya nggak tahu ya, harusnya mereka bisa main harusnya, karena waktunya cukup. Saya pikir terbang dari Vietnam ke Jakarta, perjalanan darat ke Bandung, saya kira cukup ya. Mereka mungkin recovery karena mereka pemain profesional, ya istirahat sama latihan ringan, saya pikir main buat besok ya. Apalagi besok kan mainnya kan agak malam, itu harusnya fit bisa ya. Nah, kenapa saya pikir 3 pemain ini akan menjadi kunci Persib ya? Anda bayangkan, ada 2 pelatih bertaraf internasional ya. Yang satu melatih klub Yusmia, dan Yusmia pun pernah melatih timnas Indonesia. Yang satu adalah Sintayong ya. Sintayong ini pelatih bagus, bahkan pernah membawa Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia ya. Sintayong sama Yusmia, dari mereka sama-sama bagus, tapi dari karakter agak sedikit berbeda, tapi ternyata selera mereka sama ya. Mereka memilih Rahmat Irianto, Mark Klok, dan juga Ricky Kambuaya gitu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya 3 orang ini pilihan utama di klub sekaligus pilihan utama di tim nasional. Harusnya kan matching ya, sering ketemu, mungkin sering latihan, beberapa kali juga diturunin bareng bersamaan. Itu harusnya udah nggak ada masalah. Itu bisa jadi kartu asnya Persib ya, bukan cuma pertandingan besok tapi juga di kompetisi ini yang menjadi Persib kuat. Faktor apa lagi ya? Head to head dari 5 pertandingan terakhir ini Persib unggul ya. Persib menang sampai 3 kali dan Persija baru 1 gitu. Jadi banyak faktor tapi itu cuma variabel ya, cuma mereka-reka. Nanti kejadian real di lapangan itu dipengaruhi oleh kondisi terakhir. Kapan itu kondisi terakhir? Bukan hari ini, tapi besok siang. Kita nggak tahu, ada pemain yang jet lag, suka ada aja tiba-tiba sakit, tiba-tiba dia secara mental juga pertandingan besar nggak kuat dan sebagainya. Tapi saya berpikir ngambil sisi positifnya ya. Besok pertandingan ini, besok pertandingan ini kan disaksikan oleh bobotoh, oleh penonton ya. Persib punya beberapa pemain yang kalau pertandingan ini banyak penonton itu mainnya makin terengginas ya. Saya ambil contoh 2, yaitu Mark Klok sama Ciro Alves. 2 pemain ini mengakui dan terbukti di lapangan. Mereka tuh kalau dapat support dari penonton semangat banget ya, bagus buat mental. Sementara ada beberapa pemain yang mungkin nggak terlalu banyak ya berpengaruh, mau ditonton mau enggak dia mainnya tetap fokus, bagus gitu ya. Itu ada juga. Pemain kayak Ezra, saya perhatikan Ezra ini waktu sistem bubble sama ada penonton dia kayaknya ya fokus aja gitu ya. Cuma masalahnya Ezra ini kadang-kadang dipengaruhi penampilannya ini oleh permainan rekan-rekannya yang lain. Jadi kalau rekannya bagus dia bisa bagus, kalau rekannya memble dia bisa ke bawah-bawah. Oke, saya mau bikin video 10 menit nih, kita percepat nih teman-teman ya. Jadi prediksinya gimana? Prediksi saya adalah ini jelas ketat kedua tim sama-sama bagus, pelatihnya sama-sama bagus, tapi Persib ini punya masalah di clean sheet. Jadi saya pikir kualitas penyerang Persija jelas bisa ngebobol gawang Persib buat besok ya. Artinya apa? Artinya sama-sama bisa masukin bola, tapi Persib akan unggul tipis ya.
dua pemain Brasil bisa cetak gol, tapi pembedanya ada di Ezra Walian. Ezra Walian saya pikir beberapa kali terbukti ya. Jadi seorang pemain itu dibayar mahal, kadang-kadang bukan cuma tentang skill atau kemampuan teknisnya saja, tapi juga dia punya insting. Nah, insting ini kadang-kadang yang nggak ternilai ya. Dan Ezra saya lihat beberapa pertandingan punya itu. Itu teman-teman ya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di acara nonton bareng besok. Karena saya sengaja juga ya lihat nanti ya. Bisa lihat, aduh kalau saya ngomong saya akan ke stadion kayaknya kumaha itu nyiapkan nonbar tapi malah ke stadion. Pokoknya yang kalau ketemu saya di mana aja, pokoknya saya besok nonton aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.